Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui sebuah orang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaan dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai Garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan ia mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan mas di kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang mengantarkan fitrah Id kepadanya. Tapi sebagai Garin ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta tolong padanya, sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sekarang sudah tidak ada lagi. Dia sudah meninggal, dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak yang menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya, dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia yang sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongeng yang tak disangkal kebenarannya. Begini kisahnya. Sekali hari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di dekat kaki kakek. Tak pernah aku melihat kakek begitu durja, dan belum pernah salamku tak disautinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya, dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya kakek, pisau siapa kek? Aju Sidi. Aju Sidi? Kakek tak menyahut. Maka aku ingat si Aju Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi, karena aku senang mendengar bualannya. Aju Sidi bisa saja mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya karena ialah pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek. Dan ceritanya menjadi pameo akhirnya. Ada-ada saja orang di sekitar kampungku ini yang cocok dengan watak pelaku-pelaku dalam ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana seekor katak, kebetulan pula ada orang yang ketagihan menjadi pemimpin yang kelakuannya seperti katak. Maka untuk itu selanjutnya pimpinan tersebut kami sebut sebagai pimpinan katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Aju Sidi kepadanya. Apakah Aju Sidi membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurja kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi. Apa ceritanya kek? Siapa? Aju Sidi. Kurang ajar dia, jawab kakek. Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam ini menggorok tenggorokannya. Kakek marah? Marah? Ya, kalau aku masih muda, tapi sekarang aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut kalau imanku rusak karenanya, ibadahku rusak karenanya.
Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang-orang yang sabar dan bertawakal. Ingin tahuku dengan cerita Ajo Sidi yang memurungkan kakek menjadi memuncak. Aku tanya lagi kakek. Bagaimana katanya kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali, karena aku telah berulang-ulang bertanya. Lalu ia bertanya padaku, "Kau kenal padaku bukan? Sedari kecil kau sudah di sini. Sedari muda aku bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku?" Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi, sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia tak akan diam lagi. Aku biarkan saja kakek dengan pertanyaannya sendiri. Sedari muda aku di sini bukan? Tak ku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain, tahu? Tak ku pikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku lahir batin kuserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor pun enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan sang kamu? Akan dikutukinya aku selama hidupku mengabdi kepadanya? Tak kupikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan maha pengasih, maha penyayang pada umatnya yang bertawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya, supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang tiap waktu, aku puji-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah kataku, bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah kukatakan bila aku terkejut. Masya Allah kataku bila aku kagum. Salahkah pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyelakan pertanyaanku. Iya katakan kakek begitu, kek? Tidak. Ia tak mengatakan aku manusia terkutuk, tapi begitulah kira-kiranya. Dan aku melihat mata kakek berlinang. Aku jadi belas kasih padanya. Dalam hatiku mengupati Ajo Sidi yang begitu memukuli hati kakek. Dan ingin tahuku menjadikan aku nyinyir bertanya. Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu, kata Ajo Sidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa manusia yang berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seorang yang di dunia bernama Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja, karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke surga nanti. Kedua tangannya ditopangkan ke pinggang sambil membusungkan dada dan menekurkan kepalanya ke kuduk. Ketika dilihatnya orang-orang masuk neraka, bibirnya menyuingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang-orang yang masuk ke surga, ia melambaikan tangannya, seolah hendak mengatakan, "Selamat ketemu nanti." Bagai tak habis-habisnya orang yang berantri panjang itu, susut di muka, bertambah di belakang. Dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Ia tersenyum bangga, ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. "Engkau?" "Aku Saleh. Tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku." "Aku tidak tanya nama. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya membuat engkau di dunia." "Ya Tuhanku, apa pekerjaanku di dunia?" "Aku menyembah engkau selalu Tuhanku." "Lain?" "Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap saat aku menyebut namamu." "Lain?" "Ya Tuhanku, tak ada pekerjaan selain daripada beribadat menyembahmu, menyebut-nyebut namamu, bahkan dalam kasihmu. Ketika aku sakit, namamu yang menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatimu untuk menginsafkan umatmu." "Lain?" Haji Saleh tak dapat menjawab lagi, karena ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan. Tapi ia insaf. Pertanyaan Tuhan bukan asal tanya saja. Tentu ada lagi yang belum dikatakannya.
Tapi menurut pandangannya, ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Ia termenung dan menakurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawa kehangatannya ke tubuh Haji Saleh dan ia menangis. Dan setiap air matanya mengalir, dihisap kering oleh hawa panas neraka itu lagi. Lain lagi, tanya Tuhan. Sudah hambamu menceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar, lagi pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Haji Saleh yang sudah kuyuk mencoba siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi. Tak ada lagi? Oh, anut Tuhanku, aku selalu baca kitabmu. Lain, sudahkah ku ceritakan semuanya, oh Tuhanku? Tapi kalau ada yang aku lupa katakan, aku pun bersyukur karena Engkaulah yang maha tahu. Sungguh tak ada lagi yang kukerjakan di dunia selain yang kuceritakan tadi. Ya, itulah semuanya Tuhanku. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigap menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya. Dan ia percaya Tuhan tak silap. Alangkah tercengang Haji Saleh, karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia yang terpanggang hangus, merintih kesakitan, dan ditambah ia tak mengerti dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang melihatnya di neraka itu tak kurang ibadat dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah, bergelar Syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kepada mereka, dinerakakan semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita, tapi kini kita dimasukkan ke nerakanya. Ya, kami juga heran. Tengoklah orang-orang senegari dengan kita semua. Dan tak kurang ketaatannya beribadah, kata salah seorang di antaranya. Ini sungguh tidak adil. Ini memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita semua harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar. Sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes. Kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa yang kita revolusikan juga? Tanya seorang lain yang rupanya di dunia menjadi pemimpin bergelar gerakan revolusioner. Itu tergantung pada keadaan, kata Haji Saleh. Yang terpenting sekarang mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Masuk sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja, banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela. Setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan dengan suara yang menggelegar berirama dan ia mulai pidatonya. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadat, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu, dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami. Tak sesat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi, Tuhanku yang maha kuasa, setelah kami engkau panggil kemari, engkau masukkan kami ke neraka. Maka sebelum hal terjadi yang tak diinginkan di sini, atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang kau jatuhkan pada kami ke surga sebagaimana kau janjikan dalam kitabmu. Kalian di dunia tinggal di mana, kata Tuhan? Kami ini umatmu yang tinggal di Indonesia, Tuanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benarlah itu, Tuanku. Tanahnya maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar, dan kami itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak karena fajar menggembirakan telah
wajahnya kembali dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman pada mereka. Di negeri yang mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar, itulah negeri kami. Ya, di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Ya, itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak negeri lain. Ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu Tuhanku. Dan hasil tanahmu mereka yang mengeluhnya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi. Sedangkan hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku. Tapi bagi kami, soal harta benda itu kami tak perlu tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu anak cucumu juga tetap melarat, bukan? Sungguh, anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak memasukkannya ke hati, bukan? Ada Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedangkan harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluh, tidak banting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal kalau engkau miskin. Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja? Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka. Diletakkannya di keraknya. Semua orang menjadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Taulah mereka sekarang apa jalan yang diridhoi Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang dikerjakannya di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang mengiringinya ke neraka itu. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat sembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kocar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun. Demikianlah cerita Ajo Sidi yang kudengar dari cerita kakek, cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek. Kakek? Ya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dengan keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Ajo Sidi punya gara-gara, kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Ajo Sidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa dengan istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Dia sudah pergi, jawab istri Ajo Sidi. Tidak tahu ia kakek meninggal, sudah. Dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang, tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja. Kerja? Tanyaku mengulangi hampa. Iya, dia pergi kerja.